kedatangan teman-teman semuanya, merelakan hatinya untuk berkumpul dan kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok hari ini. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita mengisi absen terlebih dahulu agar saya tahu kehadiran teman-teman sekalian. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum kita memulai layanan bimbingan kelompok kita ini, marilah kita serahkan terlebih dahulu diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana saya akan memimpin doa Kristiani dan teman-teman yang lain agar menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih karunia Tuhan kepada kami Tuhan, dengan memberikan kami kesempatan Bapa sehingga kami dapat berkumpul melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Tuhan Yesus, kami ingin melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dengan tema yang kami angkat dalam kegiatan bimbingan kelompok ini adalah menunda-nunda pengumpulan tugas. Tuhan, berikan kami semua ide-ide kreatif dalam pembahasan topik kami hari ini, dan semoga semua topik yang kami bahas bisa terselesaikan dan memberikan solusi yang luar biasa. Kami juga berdoa agar kami sebagai mahasiswa dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam pengumpulan tugas kami yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kepada Bapa. Amin. Oke, baik teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan layanan BKP ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian bimbingan kelompok. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa bimbingan kelompok itu merupakan layanan yang membahas tentang masalah umum dari dalam kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, juga teman-teman, di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa tujuan yang diambil dalam layanan bimbingan kelompok ini, yaitu yang pertama, melatih anggota kelompok untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-teman sekalian. Nah, kemudian melatih kita untuk terbuka di hadapan teman-teman anggota, kemudian melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman kita yang lainnya, kemudian juga melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini juga teman-teman terdapat beberapa pelaksanaannya, yaitu yang pertama, setiap anggota kelompok itu diupayakan dan disarankan untuk mengeluarkan pendapat, ide, dan saran. Kemudian yang kedua, tidak ada pendapat yang disalah atau disalahkan. Dan kemudian kita diminta untuk menunjuk tangan ketika ingin berpendapat. Nah, oke. Nah, di dalam layanan bimbingan kelompok ini juga teman-teman terdapat beberapa norma-norma. Di mana dalam norma ini terdapat beberapa ajas dalam bimbingan kelompok ini. Nah, yang pertama adalah ajas keaktifan. Di dalam ajas keaktifan ini, anggota kelompok diharapkan untuk aktif untuk berpendapat. Kemudian adalah ajas keterbukaan. Nah, di mana anggota kelompok bebas dan terbuka memberikan ide-ide dan saran-saran yang mengenai topik yang kita bahas. Kemudian ada azas kesukarelaan, di mana di dalam ajas ini diharapkan anggota kelompok dengan sukarela mengikuti kegiatan ini. Dia berpendapat dengan spontan tanpa disuruh dan malu-malu, ya teman-teman ya. Kemudian ada ajas kenormatifan. Di dalam ajas kenormatifan ini, semua yang dibicarakan dan dilakukan di dalam kelompok ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang sudah berlaku. Nah, semua yang dibicarakan itu teman-teman harus dapat sesuai dengan norma adat, norma agama, norma hukum, norma ilmu, dan norma kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Nah, kemudian ada juga yang namanya ajas kerahasiaan. Jika ada topik nanti yang kita bahas, yang dibahas dalam pertemuan ini, kiranya kita semua berjanji harus merahasiakannya. Nah, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam intinya pembahasan kita ini, ada baiknya kita terlebih dahulu melakukan games pengakraban. Di mana dalam games pengakraban ini dapat menciptakan kita lebih akrab lagi, menciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi teman-teman, di sini nama gamenya adalah Marina Menari di Atas Menara. Nah, saya akan memberikan
instruksi bagaimana cara kita memainkannya. Ini sangat mudah ya teman-teman ya. Teman-teman hanya ingin diharapkan untuk mengingat setiap gerakan yang saya katakan. Jika saya mengatakan Marina, kita menunjukkan ke diri kita sendiri. Ketika saya mengatakan menari, teman-teman memegang pinggul. Ketika saya mengatakan di atas, teman-teman memegang bahu. Dan jika saya mengatakan menara, teman-teman memegang ke atas. Nah, jika saya mengatakan nanti dengan cepat-cepat, kira teman-teman fokus agar lebih semangat lagi, oke? Baik, saya mulai dengan mengatakan Marina, di atas, menara, menara, Marina, di atas, menara, menara, Marina, di atas, menara, di atas, Marina, menari, menara. Oke, ya, luar biasa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, apakah sudah siap? Siap. Oke, kalau saya tanyakan siap, berarti jawabannya siap gitu ya. Dengan semangat ya teman-teman. Oke teman-teman, apakah sudah siap untuk kita melakukan layanan bimbingan kelompoknya? Siap. Oke, luar biasa teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, di dalam layanan bimbingan kelompok ini saya mengangkat dan membahas topik dalam menunda-nunda pengumpulan tugas. Nah, setelah ini saya ingin bertanya kepada teman-teman, mengapa penting kita membahas topik pembahasan menunda-nunda pengumpulan tugas? Silakan teman-teman berpendapat. Ya, kepada Marhama, silakan. Supaya kita tahu penyebab dari kita menunda pengumpulan. Oke, luar biasa. Ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat? Ya, kepada kita. Supaya kita tahu penyebab menunda pengumpulan. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, saya rasa cukup ya. Jadi itulah mengapa kita penting membahas topik ini. Nah, selanjutnya, menurut teman-teman, mengapa dan apa yang menyebabkan menjadi faktor penyebab kita menunda-nunda pengumpulan tugas? Silakan teman-teman berpendapat. Ya, ke depan Nadratul. Karena kurang memotivasi diri sendiri. Iya, kurangnya memotivasi diri sendiri. Ada lagi teman-teman? Ya, Safi. Cemas, takut gagal. Yang lain ada lagi teman-teman? Sama? Adanya perilaku yang tidak peduli. Oke, adanya perilaku yang tidak peduli. Ada lagi? Oke, luar biasa ya pendapat teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya, menurut teman-teman, apa yang menjadi dampak jika kita mengumpulkan tugas atau menunda-nunda pengumpulan tugas? Silakan teman-teman berpendapat. Ya, Jessica. Dampaknya itu kita jadi stres dan cemas karena memikirkan deadline tugas tersebut. Iya, luar biasa. Ada lagi teman-teman? Iya, Hajlah. Mendapatkan hasil yang enggak memuaskan. Iya, ada lagi? Kepada Santi dan Marhama, silakan. Siapa yang pertama? Oke, Marhama. Oke, kepada Marhama kami silakan. Kurangnya niat dalam belajar. Kurangnya niat dalam belajar. Kepada Santi? Oke, tidak mendapatkan nilai. Luar biasa ya teman-teman ya. Oke, sudah dapat dampaknya. Nah, jadi dari dampak yang kita dapatkan tadi, menurut teman-teman, apa yang menjadi solusi agar kita tidak menunda-nunda pengumpulan tugas? Teman-teman silakan berpendapat. Ya, kepada membuat jadwal yang teratur. Ada lagi? Ya, Jessica. Menentukan teknik manajemen waktu. Iya, menentukan waktu, jadwal. Ada lagi teman-teman? Ya, Nadratul. Memilih lingkungan yang baik. Memilih lingkungan yang baik. Ada lagi? Oke, cukup ya. Sangat luar biasa pendapat-pendapat teman-teman sekalian. Nah, dari semua pembahasan kita dari tadi, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa yang menjadi komitmen yang teman-teman dapatkan dari pembahasan kita tadi? Maka teman-teman berpendapat dengan komitmennya. Ya, Jessica. Saya jadi komitmen untuk mengumpulkan tugas tepat waktu dan tidak menunggu waktu. Jika memang bisa dikerjakan, saya akan kerjakan. Oke, luar biasa. Ada lagi yang ingin melaporkan komitmennya? Ya, Nadratul. Saya berjanji untuk tidak mengganggu mengumpulkan tugas lagi, karena itu juga bakal negatif buat saya. Iya, sangat betul ya. Ada lagi teman-teman yang ingin memaparkan komitmennya? Oke, mungkin cukup ya untuk komitmen kita hari ini, agar dapat juga dicontoh oleh teman-teman kita yang lainnya. Nah, dengan
kita sudah memaparkan komitmen kita, marilah kita kembali bermain games komitmen. Di mana dalam games komitmen ini kita ditujukan untuk lebih berkomitmen, membangun komitmen di antara kita dan menghasilkan suasana menyenangkan. Nah, jadi teman-teman di dalam games ini adalah berjudul games Gunung Laut. Jadi saya akan memberikan penjelasan instruksi bagaimana kita memainkannya. Baik teman-teman, jadi jika saya mengatakan gunung, teman-teman silakan menundukkan badannya ke depan. Nah, jika saya mengatakan laut, silakan teman-teman menundukkan ke belakang badannya. Nah, jika saya nanti mengatakan lebih cepat, silakan teman-teman lebih cepat menggunakan kegerakannya. Oke, saya mulai dengan mengatakan laut, laut, gunung, 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 laut, laut, gunung laut, gunung laut. Oke, luar biasa ya. Nah, baik teman-teman, kita sudah melakukan games komitmen yang cukup bisa menyenangkan kita ya. Nah, jadi kegiatan kita waktu kita sudah mulai berakhir. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan kepada teman-teman apa kesan yang teman-teman rasakan dari kegiatan kita pada hari ini. Silakan teman-teman berpendapat, memberikan pesan-pesannya ya kepada Jessica. Pesan yang saya dapatkan pada pertemuan hari ini itu saya jadi tahu apa solusi jika kita terlambat mengerjakan tugas dan Ya, luar biasa. Ada lagi teman-teman pesannya yang didapatkan hari ini? Oke, mungkin sudah cukup ya. Nah, oke teman-teman, dan setelah pesannya, baik kita membahas untuk kedepannya. Di mana dan jam berapa dan hari apa kita melakukan bimbingan kelompok lagi? Ya, kepada kita, hari Senin. Sepakat teman-teman? Sepakat. Oke. Jadi di jam berapa teman-teman? Ya, Nadratul? Di jam 3 sore. Di jam 3 sore. Sepakat? Sepakat. Oke. Di mana teman-teman kita lakukan pelayanan bimbingan kelompoknya? Ya, Muhammad? Di GOR. Oke, sepakat ya teman-teman? Sepakat. Jadi kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya itu di hari Senin di jam 3 sore di GOR. Oke, teman-teman. Nah, sebelum itu adakah harapan atau pesan dari teman-teman untuk kegiatan bimbingan kelompok kita selanjutnya nanti? Ya, kepada Mas Muhammad. Pesan dan harapan saya untuk selanjutnya supaya kita itu lebih tepat waktu untuk berkumpul dan lebih menyenangkan dan lebih seru-serunya. Oke, ada lagi teman-teman pesan yang lainnya? Oke, mungkin cukup ya pesan dari Mas Hama ya. Nah, baik teman-teman, sudah kita di ujung acara. Kiranya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Namun sebelum itu saya ingin memberikan kertas BMB 3 untuk teman-teman isi. Di mana di dalam ini kita diminta untuk berpikir, merasa, bersikap, bertindak dan bertanggung jawab. Nah, di sini teman-teman dipersilakan untuk menulis dan menjawab di dalam kolom yang telah disediakan di sini, dan nanti saya akan kumpul kembali. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, sudah selesai? Sudah bisa saya kumpul? Sudah, oke. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Hasil ini akan saya perhatikan dan saya akan nilai nantinya untuk melihat bagaimana perkembangan kita sama-sama hari ini dari bimbingan kelompok kita. Nah, oke, karena semua step demi step sudah kita lakukan, marilah kita kembali menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan di sini saya akan membawakan doa Kristiani. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan pada hari ini. Kami telah selesai melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dengan topik menunda-nunda pengumpulan tugas Tuhan. Banyak sekali pendapat-pendapat dari teman-teman sekalian dan juga solusi yang disampaikan
Semoga apa yang disampaikan, komitmen dan juga solusinya bisa terlaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat terrealisasikan ya Tuhan. Dan semoga kami juga saudara-saudara kami dapat menjadikan dirinya menjadi lebih disiplin dalam pengumpulan tugas Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami serahkan kembali ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, amin. Oke teman-teman, agar kita mengakhirinya juga lebih dengan semangat, mari kita bernyanyi NAE BKP dengan menari, menggunakan tangan, dan lebih semangat ya teman-temannya. Oke, saya hitung 1, 2, 3, ya. NAE BKP. NAE BKP. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita BKP lagi. NAE BKP. NAE BKP. Oke.